Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Penilai Serdos. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad MKom, dosen dari Program Studi Teknik Informatika STMIK Banjarbaru. Saat ini, saya berada di Laboratorium Komputer STMIK Banjarbaru. Fasilitas utama yang biasanya kami gunakan untuk kegiatan praktikum dan pembelajaran komputasi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mata kuliah algoritma pemrograman dengan kode mata kuliah SBITI 006. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS diambil oleh mahasiswa semester 1. Mata kuliah algoritma pemrograman bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir logis dan terstruktur mahasiswa melalui penguasaan konsep-konsep fundamental pemrograman prosedural yang diimplementasikan melalui proyek akhir berbasis tim. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan meliputi sikap bertanggung jawab, penguasaan konsep teoritis algoritma dan struktur data dasar, pemikiran logis dan sistematis, serta keterampilan merancang solusi perangkat lunak. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK dan ada 14 sub CPMK. Mahasiswa ditargetkan mampu menjelaskan algoritma, menganalisis input proses output, menerapkan percabangan, perulangan, dan array, hingga merumuskan proposal dan mendemonstrasikan proyek akhir program secara sistematis. Bahan kajian mata kuliah ini disusun secara berurutan, meliputi konsep dasar algoritma, flowchart dan pseudocode, dasar-dasar pemrograman dan analisis input proses output atau IPO, struktur kontrol percabangan dan perulangan, struktur data sederhana array atau list, pengujian, debugging, dokumentasi kode, hingga presentasi proyek akhir. Khusus pada video rekaman pembelajaran di kelas pada bagian 2 nanti, materi yang disampaikan adalah konsep dasar dan ciri-ciri algoritma yang baik, yang ditarik dari pertemuan kedua atau minggu kedua sesuai dengan dokumen RPS. Sistem pembelajaran dilakukan secara blended learning, yang memadukan perkuliahan tatap muka di kelas teori maupun praktikum di laboratorium komputer STMIK Banjarbaru, serta mode daring menggunakan platform LMS resmi STMIK Banjarbaru dengan alamat elearning.stmik-banjarbaru.ac.id untuk pengunduhan materi, kuis, dan forum diskusi. Mode pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning dengan fokus utama project-based learning yang dikombinasikan dengan small group discussion atau SGD, ceramah interaktif, dan live coding. Unsur interaksi antara dosen dengan mahasiswa dirancang agar kelas aktif dan tidak bersifat one-way teaching. Interaksi ini diwujudkan melalui brainstorming dan apersepsi di awal kelas menggunakan analogi aktivitas sehari-hari, diskusi kelompok, dan mentoring terbimbing, di mana saya mendatangi kelompok mahasiswa untuk memberikan umpan balik atau feedback langsung saat pemecahan masalah. Tanya jawab interaktif dan peer discussion saat perwakilan kelompok mempresentasikan logikanya, serta diskusi asinkronus melalui fitur forum di LMS. Terakhir, untuk komponen assessment atau sistem penilaian dilakukan pastinya secara transparan, objektif, dan terukur sesuai acuan RPS berbasis project-based learning.
Apa saja penilaiannya? Ada 3 komponen utama. Pertama, ada aktivitas partisipasif dan proyek dengan bobot totalnya 60%, di mana rinciannya itu meliputi komponen presensi, penugasan konseptual, pelaksanaan praktikum, serta progres logbook dan luaran proyek kelompok. Kedua, ada evaluasi tengah semester atau yang sering kita kenal dengan UTS, bobotnya sebesar 15%, bertujuan untuk menilai penguasaan materi teoritis dan analisis dasar dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Terakhir, ada evaluasi akhir semester atau yang sering kita kenal dengan UAS, bobotnya sebesar 25%. Dinilai dari penyusunan laporan akhir, dokumentasi kode, serta unjuk kerja dan demonstrasi program proyek kelompok. Sedangkan indikator penilaian yang digunakan meliputi ketepatan dalam analisis input proses output atau yang sering disingkat dengan EPO, penguasaan konsep sintak dan array, ketepatan prosedur debugging, serta kemampuan problem solving dan komunikasi saat mendemonstrasikan program. Demikian pemaparan teoritis PDD UKT-PT untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video rekaman proses pembelajaran tatap muka di kelas pada bagian kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua atau minggu kedua ya. Minggu kemarin kita sudah sempat bertemu, kenalan juga dengan mata kuliah yang akan kita hadapi selama 1 semester, yaitu algoritma pemrograman. Mulai hari ini kita mulai masuk ke materi inti dari algoritma pemrograman itu sendiri. Sebelum masuk ke materi, saya mau nanya dulu, siapa yang sarapan? Sudah sarapan di rumah? 1 orang aja, yang lain gimana? Sarapan juga. Ini siapa namanya? Bayhaki. Maaf ya, saya lupa, baru 2 kali pertemuan kita ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi inti kita. Nah, mengapa sih kita perlu belajar algoritma gitu ya? Apalagi kita sebagai anak IT, kan teman-teman ini masuk mahasiswa IT, jurusan kita jurusan komputer, apalagi jurusannya adalah teknik informatika. Nah, mengapa kita belajar algoritma? Sebenarnya esensinya, sejatinya dari informatika adalah merekayasa solusi yang akurat, terukur, dan efisien untuk masalah di dunia nyata. Maka algoritma ini teman-teman wajib paham. Karena intinya nanti paham algoritmanya terlebih dahulu, baru bisa bikin aplikasinya. Saya coba kasih bayangan kepada teman-teman ya, biar lebih paham lagi apa itu algoritma. Saya ambil contoh logis sate ayam, gitu ya. Kalau kita mau buat sate, ya sate ayam, langkah minimal yang perlu kita kuasai gitu ya. Pertama, pastinya potong ayamnya terlebih dahulu. Kenapa harus dipotong? Karena kita mau bikin sate. Kalau tidak dipotong namanya ayam panggang, ya kan? Karena kita mau bikin sate, mau tidak mau ayamnya tadi kita potong-potong dadu biasanya ya, sekecil jempol biasanya. Kemudian setelah dipotong-potong kita tusuk pakai tusuk satenya. Yang langkah ketiga, beri bumbu, kemudian bakar, kemudian tambah saus. Saus apa? Saus kacang, bener. Itu yang paling enak ya. Tapi ada juga pakai saus-saus yang lain selain kacang. Silahkan. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Apa yang terjadi jika, gitu ya? Jika kita membakar sate sebelum menusuk satenya. Ada yang mau coba jawab?
Silakan. Silakan. Siapa namanya? Kevin, oke. Kira-kira kenapa kalau misalnya kita tidak tusuk-tusuk dulu nih? Tadi kan kita potong-potong dadu nih kecil-kecil. Terus langsung kita bakar, apa yang terjadi? Jatuh di arang, gitu ya. Karena tadi potongannya kecil-kecil gitu ya. Nah, good, bagus jawabannya. Nah, jadi kenapa tadi kita tidak boleh melewati step atau tidak boleh langsung loncat ke membakar tanpa menusuknya? Salah satunya tadi resikonya adalah kalau di dunia nyata adalah jatuh, kita memasaknya agak sedikit ribet gitu ya, apalagi kan membakarnya biasanya di atas arang yang sudah hidup. Silahkan. Oh, bukan? Oh, bukan mata kuliahnya ya? Oke, pertanyaan kedua. Mengapa urutan logis sangat menentukan validitas hasil akhir? Ada yang mau jawab? Mengapa? Urutan atau langkah-langkah itu sangat menentukan dalam proses hasil akhir. Ada yang mau coba jawab? Silahkan, siapa namanya? Nisa, oke. Karena setiap hubungan dia memiliki sebab akibatnya. Oke. Good, bagus. Ya, benar kan? Contohnya tadi, mengapa tadi sate itu harus ditusuk dulu sebelum kita bakar? Karena tadi biar satenya tidak jatuh ketika dibakar atau ketika kita memasak dibakarnya enak, maka kita perlu tusuk-tusuk terlebih dahulu. Makanya tadi di situ jawabannya kata temannya tadi benar. Dia harus karena setiap prosesnya itu memiliki hubungan sebab akibat yang saling mengikat. Nah, itu ya. Nah, itu logikanya. Nah, itu pengetahuan dasar untuk algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke definisi resmi apa itu algoritma. Tapi kalau di sini saya tanya dulu deh dari penjelasan di awal tadi, kira-kira teman-teman kalau disebutkan algoritma tadi apa? Ada yang bisa jawab? Ada tadi kata-kata kuncinya sudah ada tadi di atas. Di slide 1, slide 2 dengan slide 3 tadi ada. Gak apa-apa, coba aja. Langkah-langkah yang terstruktur. Bagus. Cuman sedikit kurang. Nah, tadi benar sudah langkah-langkahnya harus terstruktur. Nah, maka kita coba lihat. Apa itu algoritma? Algoritma secara definisinya adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah tadi berurutan yang terstruktur. Benar kata temannya tadi kan? Tapi dia ada targetnya. Untuk apa? Maka dia secara logis dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, komputer pada dasarnya gitu ya, komputer yang kita pegang itu, yang kita pakai saat ini, pada dasarnya tidak cerdas. Kenapa? Karena dia perlu program-program buatan manusia, biar dia bisa jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Benar atau salah? Benar. Salah satu yang paling simpel, kalau tidak ada OS-nya gimana? Gak bisa ngapa-ngapain kan ya? Maka kita perlu ada OS. Itu juga buatan manusia namanya. Nah, komputer membutuhkan rincian perintah yang sangat tepat untuk memproses dan masukkan menjadi keluaran. Jadi, simpelnya yang kita pakai itu, program yang akan kita buat misalkan itu ya, program yang akan kita buat itu minimal dia memiliki siklus IPO. Apa itu? Input, proses, output. Makanya nanti di ciri-ciri algoritma yang baik yang benar ada ini. Jadi minimal aplikasi kita itu memiliki IPO, input, datanya, data yang ingin diproses, kemudian prosesnya, terakhir output, hasilnya yang ingin ditampilkan apa. Itu minimal ya, kalau kita bikin aplikasi. Algoritma pun nanti seperti itu, minimal nanti ada input, proses, outputnya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik algoritma. Ada 4 karakteristik algoritma yang baik. Pertama, terbatas. Maksudnya apa? Terbatas itu, algoritmanya itu harus atau wajib memiliki batas
jalan, atau dia wajib bisa berhenti. Jangan bikin algoritma yang nggak ada batas berhentinya. Kalau dia tidak ada batas berhentinya, itu akan memungkinkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Salah satunya adalah aplikasinya hang. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita harus membuat algoritma yang terbatas. Jadi terbatas itu maksudnya adalah memiliki kondisi berhenti. Harus ada selesai. Jangan sampai bikin algoritma tidak selesai. Kedua, jelas. Maksudnya apa? Setiap instruksi didefinisikan secara persisi, bermakna tunggal dan tidak ambigu. Nah, jadi nanti kalau bikin step by step langkahnya, jangan bikin kalimat-kalimat yang ambigu. Dia harus bermakna tunggal dan presisi. Ini untuk apa? Misalkan tadi input nilai panjang, input nilai luas. Kan jelas tuh, jangan nanti bikin kalimat-kalimat yang membuat persepsinya menjadi ambigu. Ketiga, wajib memiliki input, output. Kalau ada input, wajib ada outputnya. Hasilnya apa? Yang terakhir, efektif. Maksudnya apa? Setiap baris instruksi bersifat praktis dan logis untuk dieksekusi sistem. Jadi, algoritma yang kita buat itu wajib logis. Artinya, bisa diimplementasikan nanti ke bahasa pemrogramannya. Paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya lagi yang bertanya. Monggo. Tidak ada? Jelas ya? Oke. Kalau gitu saya yang bertanya deh. Misalkan nih, jika suatu program berjalan terus-menerus atau istilahnya itu infinite loop, gitu ya. Karakteristik yang mana yang dilanggar? Ada yang mau coba jawab? Jika tadi, silakan. Siapa namanya? Mukhlis. Oke. Bagian karakteristik terbatas. Kenapa? Alasannya? Berhentinya. Oke. Beri tepuk tangan buat temannya. Jadi kalau dia terjadi infinite loop, artinya programnya itu tidak berhenti tuh. Tidak berhenti. Kenapa? Karena dia melanggar aturan pertama, yaitu terbatas. Karena algoritma itu wajib ada berhentinya atau batas dia berhenti. Contoh algoritma. Di sini saya ada buat algoritma untuk mencari luas persegi panjang. Langkah pertama, ciri khas dulu ya, atau syarat khusus gitu, syarat khusus untuk teman-teman ketika disuruh bikin algoritma, pasti di awal dipakai kata mulai. Jadi semuanya harus pakai kata mulai di atas dulu ya, paling awal, kemudian paling akhir nanti ditutup dengan selesai. Itu wajib, 2 biji itu wajib. Nanti di tengah-tengahnya baru yang isi detail dari algoritma apa yang ingin dibuat. Kenapa? Karena tadi kita wajib mematuhi 4 karakteristik utama. Kalau sudah ada mulai dan ada selesainya, berarti karakteristik pertama yang terbatas sudah kita penuhi, ya. Oke. Di sini saya ada bikin mulai, kemudian langkah keduanya masukkan nilai panjang dan nilai lebarnya. Kemudian yang ketiga, hitung luas dengan rumus L sama dengan P kali L. P kali L itu dapat dari mana? Itu rumus standar dari matematika luas persegi panjang. Jadi itu prosesnya. Langkah 2 itu inputnya. Langkah 3 itu adalah prosesnya. Langkah 4 itu adalah apa? Hasil. Nah, hasilnya adalah tampilkan hasil luas. Terakhir ditutup dengan selesai. Oke. Ini paham ya? Oke. Kalau gitu kita coba uji pengetahuan teman-teman. Kalau dilihat algoritma yang saya sampaikan di sana ya, yang dituliskan yang ada di layar gitu ya. Mengapa langkah 2 wajib dilakukan sebelum langkah 3? Monggo. Mengapa langkah 2 harus jalan dulu baru bisa ke langkah 3? Ada yang mau coba? Silakan. Karena langkah 1
3 memiliki ketergantungan dalam langkah 2, yaitu memerlukan input daripada langkah 2. Betul, beri tepuk tangan. Betul ya jawaban temennya, karena langkah 2 itu merupakan akar dari langkah ketiga. Kalau langkah 2-nya belum jalan, kalau kita teruskan gitu ya, langkah 2-nya dihilangkan misalkan, pasti langkah 3-nya itu akan error. Kenapa? Karena tidak ada inputannya, tidak ada datanya. Algoritma yang terpampang di monitor itu sudah standar atau memenuhi karakteristik algoritma yang baik atau tidak? Jawabannya? Ada yang mau coba menjawab? Tidak. Seharusnya melakukan input 3 bilangan bulat dulu baru mengkalkulasi nilai rata-rata. Kalau ini dia proses dulu ya, baru input. Seharusnya input dulu baru proses. Jawabannya betul atau salah? Betul. Nah, beri tepuk tangan dong buat temennya yang berani jawab. Betul ya kata temennya, algoritma yang di sini kurang tepat. Step atau langkahnya itu ada yang ketukar. Harusnya yang langkah 2 itu ke langkah 3, langkah 3 itu naik ke atas. Wah, enak nih. Cepet pahamnya ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau sudah jelas? Jelas banget. Oke. Kalau gitu, untuk menguji pemahaman teman-teman gitu ya, kita lakukan sesi diskusi kelompok. Nah, jadi di sini nanti teman-teman wajib membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu, ini kita ada berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ya. Kalau 4 kelompok gimana? Aman ya? Oke. Berarti satu kelompok maksimal 4 orang. Batas waktunya diskusinya hanya 15 menit. Materinya apa? Teman-teman bikin algoritma untuk mencari bilangan ganjil atau bilangan genap. Misalkan saya menginputkan angka 5. Kalau angka 5, kalau di bayangan kita gitu ya, itu bilangan apa? Ganjil atau genap? Ganjil. Kalau angka 4? Genap. Kalau kita kan enak tuh. Tapi bagaimana algoritma agar komputer kita bisa membedakan ganjil atau genap? Jelas? Oke, silakan teman-teman bentuk kelompoknya. Silakan, tapi jangan berisik ya. Silakan mau duduk di sebelah sana atau di sebelah mana, saya persilakan. Oke, silakan. Gimana? Apa ada kendala? Ya? Oh, oke. Saya di sini ya. Kenapa? Boleh? Kira-kira apa tuh? Nah, setelah kami diskusi nih Pak, untuk bagian prosesnya ini kami bingung Pak. Yang untuk proses ganjil genap itunya ya? Oke. Oke. Sebenarnya menentukan ganjil genap itu gampang. Gampangnya itu apa saya maksud? Masih ingat proses matematika dasar di SMA? Masih Pak. Pembagian gitu ya. Nah, misalkan nih 4 kalau saya bagi 4 kan bilangan genap tuh. 4 kalau saya bagi 2 sisanya berapa? 0. Nah, kalau bilangan ganjil misalkan angka berapa? Angka 5 misalkan ya. Angka 5 itu kan ganjil tuh. Itu kalau kita bagi 2 ada sisanya atau enggak? Ada. Berapa? 1. Nah, itu bisa dipakai tuh, ambil sisanya. Kalau sisanya genap Pak gimana? Kenapa? Kalau sisanya yang genap tadi kan sisanya 1, kalau 5 bagi 2 itu artinya ganjil kan Pak. Tapi Iya. kalau sisanya yang genap misalkan, Tapi nggak mungkin kan? Nah, semua yang dibagi 2 pasti sisanya 1. Nah, paham ya? Paham Pak. Oke, silakan lanjutkan. Ya, sama-sama. Kelompok lain gimana? Aman? Aman. Oke, waktunya 7 menit lagi ya. Oke, waktunya habis ya. Sekarang kita kembali ke posisi tempat duduk
masing-masing. Oke, sudah ya? Gimana hasil diskusinya, aman? Aman. Oke. Kalau gitu saya mau minta kira-kira siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Atau mau yang paling depan? Paling depan kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Oke, boleh silakan bacakan hasil diskusinya. Jadi diskusi dari kami berempat ini, yang pertama itu mulai berubah. Terus lanjut langkah kedua kita menginput bilangan bulat N. Oke. Terus hitung sisa N dengan 2. N-nya dibagi? N-nya dibagi 2. Oke. Ya, terus? Terus jika sisa bagi sama dengan 0, berarti ambil 6. Oke. Jika tidak, ambil Ganjil. Oke. Selesai. Gimana teman-teman? Benar? Benar. Beri tepuk tangan buat temannya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan ke kelompok lain deh. Berarti kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 4. Apakah ada algoritma yang lain? Atau sama semua? Sama semua. Oke. Kelompok, saya mau tanya dulu deh. Kelompok 2, mana kelompok 2? Dibagi 2 juga. Berarti N-nya tadi punya kalau kelompok 3 tadi dia pakai N gitu ya. Punya kelompok 2 pakai angka. Tapi logikanya tetap dibagi 2 kayak tadi ya. Oke, atau pakai modulus gitu ya. Hasil sisa bagi. Nah, ini menjelaskan bahwa bahwa variabel yang ada di algoritma teman-teman itu, mau itu pakai N atau pakai angka, itu tidak akan pengaruh hasilnya. Yang mempengaruhi itu adalah logikanya. Contohnya yang tadi adalah logika modulos atau sisa bagi. Perkuliahan kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelum saya tutup saya mau kasih sedikit rangkuman atau simpulan gitu ya. Jadi sebagai rangkuman hari ini, ingat ya bahwa algoritma adalah seni berpikir untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Intinya seperti itu. Nah, sekarang untuk mengevaluasi apakah teman-teman itu sudah paham atau tidak, saya sudah menyiapkan latihan atau tugas di LMS ya, di LMS Timik Banjarbaru. Sudah bisa login? Bisa, berarti sudah bisa akses ya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak bisa akses LMS-nya, nanti silakan kontak saya. Nanti saya coba enrollkan ke mata kuliah saya. Ya, jadi tugasnya ada di LMS, silahkan kerjakan sampai jam 9 malam. Jadi saya buka dari sekarang sampai jam 9 malam. Kalau lewat nanti tidak bisa dikerjakan lagi. Gitu ya? Paham ya? Oke. Nah, minggu depan pertemuan kita semoga kita sehat gitu ya, tidak ada kendala. Minggu depan kita mulai masuk materi kedua, yaitu belajar tentang bagaimana mengubah algoritma naratif. Yang materi kita hari ini itu namanya adalah algoritma naratif menjadi bentuk visual atau istilahnya adalah flowchart. Ini sebenarnya juga teman-teman sering lihat gitu ya, lihat flowchart itu seperti apa, tapi kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.